Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini Bre, brosis gitu kan. Jadi di video kali ini gue khususnya untuk membuat video tutorial ya tentang aplikasi, maksudnya cara penggunaan aplikasi FD monitoring system ini. Jadi kemarin tuh gue sempat ngupload video tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di FD monitoring system. Cuma gue nggak sempat upload ya beberapa waktu yang lalu karena ada sedikit perubahan dan juga ada updatean gitu kan untuk bagian fitur-fiturnya gitu. Dan ya kalau misalkan kalian pengen sewa atau beli, ya kalian juga dapat juga kan untuk updatean yang terbarunya ini gitu. Nah, jadi aplikasinya ini gue udah sempat jelasin ya. Jadi buat kalian yang masih belum paham tentang aplikasi apa ini dan fitur apa aja gitu kan keunggulannya, kalian bisa cek di video gue yang sebelumnya. Nanti linknya ada di deskripsi juga atau ada di playlist ini gitu. Nah, oke, jadi langsung aja kan. Pertama di sini kalian login dulu deh ya. Oke, ntar gue salah satu gmail.com passwordnya salah satu. Nah, ini adalah halaman dashboard untuk sales. Gue kemarin nambahin ini nih, fitur untuk mode gelap, mode terang gitu kan. Yoi, Mas Bre. Tuh. Nah, jadi ini adalah tampilan dashboard ya dari si sales. Nah, di sini ada nama salesnya, ada foto profilnya kan kalau diganti. Cuma kalau secara default, kalau pertama kali di create account, itu emang profilnya ini tuh. Tuh. Tapi nanti bisa diubah kok di my account. Oke. Nah, di sini ada total data 4.200. Nah, jadi di sini tuh total secara keseluruhan ya data nasabahnya. Karena kan ini case-nya itu gue ngambil dari telemarketing KTA gitu kan. Nah, terus di sini ada yang data sudah diteleponnya ada berapa dan data yang belum diteleponnya ada berapa, dan di sini ada tombol call. Jadi kalau misalkan kalian make device HP, jadi kan menunya ini enggak menunya ini kan nggak tampil ya. Nah, jadi bisa langsung klik ini aja nih gitu. Nah, di bawahnya ini ada beberapa report datanya ya. Kayak misalkan dia lanjut ke WhatsApp-nya totalnya ada berapa, terus sampai yang berminatnya ada berapa, yang nggak diangkat berapa, sampai ke yang lain-lain gitu. Nah, ini tuh sebenarnya secara keseluruhan ya, secara keseluruhan, tapi bisa kalian request kalau misalkan ingin yang per harian. Nah, di sini ada persentase dari keseluruhannya gitu. Nah, misalkan persentase dari keseluruhan total data dengan data yang sudah ditelepon itu ada berapa itu. Nah, inilah tinggal 92% lagi nih yang belum ditelepon nih. Gitu maksudnya. Nah, ini total telepon hari ini. Cuma karena hari ini hari yang baru, maksudnya masih masuk ke awal hari gitu kan, jadi masih nol. Misalkan hari ini ditelepon cuma 300, jadi di sini 300 gitu. Nah, di sini 0 dan di sini 4.200 gitu. Nah, terus ada total interaksi nih di paling akhir. Nah, total interaksi itu adalah beberapa elemen dari report secara keseluruhan. Ada beberapa ya, gue juga agak lupa sih. Kayak misalkan dilanjut ke WhatsApp, ada nasabah berminat, terus lagi sibuk, terus tidak berminat, sudah ada KTA, non kriteria, salah sambung, marah-marah, dan pokoknya total interaksi itu adalah total data yang dimana si salesnya ini berinteraksi gitu dengan si nasabah gitu. Kayak misalkan sales pertama dia nelpon nasabah dan mengatakan nasabahnya itu nggak berminat, berarti dia masuk ke sini kan tidak berminat. Nah, inilah kriteria salah satu
total interaksi gitu. Jadi gimana si salesnya ini berinteraksi dengan nasabah. Nah, di sini ada paling bawah ada 2 tombol ya. Jadi ada tombol history dari grafik kinerjanya dan ada grafik dari kualitas datanya. Nah, di sini ada line card-nya. Oke, agak nge-lag dikit ya, malum. Nah, di sini ada line card-nya. Itu tuh secara otomatis dibuat 1 minggu ke belakang. Jadi dari sekarang kan tanggal 7 nih. Nah, berarti dari tanggal 6 sampai ke tanggal 29 itu, atau dari tanggal 7 sampai ke tanggal 30 lah. Nah, itu bakalan secara otomatis disetting gitu. Jadi tinggal langsung filter, atau misalkan kalau misalkan apa ya, butuhnya lebih kan dari 1 minggu, itu bisa kalian setting juga ya. Misalnya di sini dari tanggal 26 gitu. Kalian tinggal filter, nanti datanya itu bakalan dimunculin gitu. Tuh kan dari tanggal 26 sampai tanggal 5 gitu. Karena tanggal 6 kemarin itu pada libur. Nah, di sini kelihatan tuh ya line card-nya gitu. Nah, kalau kalian pakai mouse atau kalian di HP, kalian klik aja nih titik ini. Nanti bakalan kelihatan kalau ini tanggal berapa, total teleponnya berapa gitu kan. Jadi ya benar-benar bisa ngemantau juga sih kan, per harinya gitu kita ada berapa sih gitu, per minggu kita dapat berapa sih gitu, turunkah naikkah gitu kan, kayak kripto gitu. Nah, kemudian ini ada kualitas data ya, khusus untuk si sales, bukan secara keseluruhan. Balik lagi, ini tuh khusus untuk per salesnya aja gitu. Kayak misalkan dari total secara keseluruhan yang udah ditelepon itu, total interaksi, highlightnya, terus juga angka diangkatnya itu ada berapa aja gitu. Di sini juga ada keterangannya untuk interaksi itu ada komponen yang dilanjut ke WA gitu, nasabah berminat, lagi sibuk, sudah ada KTA dan kriteria dan lain-lain. Intinya ini ada keterangannya juga lah ya gitu kan. Yang valid itu apa gitu maksudnya. Ya, yang valid tuh yang nggak terdaftar, yang nggak aktif, atau nomor sedang sibuk pesan suara gitu lah ya. Nah, ini tuh total datanya itu diambil dari total data yang sudah ditelepon gitu. Nah, dari total data yang udah ditelepon ya inilah yang disajikan menggunakan grafik gitu, guys. Oke, lanjut. Ini my account. Sebenarnya ini standar ya, bisa diganti, bisa maksudnya bisa diedit lah ya. Bisa diedit, email, username, kode sales nggak mungkin ini. Terus nomor telepon sama foto profile. Ini bisa kita edit lah ya. Nah, kita bisa edit sedikit gitu. Oke, lanjut ke data nasabah sales. Di sini data nasabah sales yang belum ditelepon. Oke. Nah, di sini ada total data nasabah salesnya itu 300 kan. Sesuai dengan yang belum ditelepon. Nah, ada 300. Itu fungsinya apa? Fungsinya untuk mengingatkan kita gitu. Kayak misalkan data nasabah salesnya ini masih tinggal 300 lagi nih. Ayo kita push gitu. Gitu ya, guys. Nah, di sini ada menu search-nya juga. Yuliana gitu. Ada menu search-nya juga gitu kan. Yuliana gitu kan. Ya, intinya ada menu search-nya juga ya di sini. Tuh. Nah, gini ya, kalau untuk sales itu nomor telepon nasabahnya itu nggak ditampilin, guys. Tapi ketika di call ini ditampilin, tapi nggak semua. 4 digit itu nggak ditampilin. Gitu. Karena apa? Karena ya biar ketahuan aja gitu. Jadi dia beneran nelpon atau enggak gitu kan. Karena ketika nelpon itu kan baru muncul tuh semua nomornya gitu.
Nah, kalau yang call ini tombol untuk ke halaman untuk call gitu kan. Kalau kalian ingin call, ya kalian call aja gitu kan. Nah, gini, kalau misalkan atas sedikit. Nah, kalau misalkan di status nasabahnya itu berminat atau dilanjut ke WhatsApp, dia nanti bakalan secara otomatis diarahkan ke WhatsApp sesuai dengan nomor nasabahnya ini. Jadi kalau misalkan statusnya dilanjut ke WhatsApp atau nasabah berminat, hijau lah intinya. Nah, dia nanti bakalan otomatis ke WhatsApp. Fungsinya apa? Biar nanti kita tuh sebagai sales akan menggali informasi lebih lanjut atau ada interaksi lah dengan nasabah tuh tentang progresnya kah dan lain-lain itu. Nah, kemudian di sini ada call history. Jadi ini historical dari sales ya, dari akunnya si sales gitu. Misalkan di sini ada banyak nih kan, ada berapa nih? 3.900 data gitu. Nah, jadi ini tuh bisa di call lagi nih sebenarnya. Gitu. Kita bisa nge-call lagi. Gitu. Kita bisa nge-call lagi dan di sini kelihatan nih berapa lama kita menelpon. Terus pada tanggal berapa dan jam berapa. Gitu. Ini yang paling update itu bakalan muncul di paling atas. Tuh. Jadi biar kita bisa ngelihat gitu kan. Bisa mantau juga kan. Tuh. Nah, kemudian di sini ada update report closing. Jadi fungsinya apa? Gini. Kalau misalkan kita habis nge-call si ini nih, si Riana nih. Kan. Kita habis call Riana, dia mau ternyata. Dia mau dan udah diproses lah intinya gitu kan. Baru masuk ke BI checking. Nah, nanti kita bakal nge-report nih, misalkan namanya si Riana gitu. Kita masukin nomor teleponnya gitu kan. Dan 021. Limit CC berapa, jumlah pinjaman yang pengen diajuin tuh berapa gitu. Misalkan limit CC tuh 1.000. Ini contoh aja ya. Ini bukan beneran. Misalkan jumlah pinjaman tuh 500 gitu kan. Nah, statusnya yang paling atas ini pasti kan kalau awal-awal karena baru cek KTP doang gitu. Nah, ini remarknya misalkan apa ya, ini bekerja di PT Cari Cinta gitu kan. Contoh ini mah contoh aja ya. Report berhasil tambahkan, kita back. Nah, ini kan muncul nih. Tuh, jadi buat nge-report aja sih gitu kan. Nasabah yang berminat itu siapa aja gitu kan. Nanti di reportnya di sini. Nah, untuk reportan hasil ini sebenarnya leader tuh bisa ngeliat juga gitu. Tapi itu nanti lah ya kita bahas, oke? Nah, kalau misalkan ada updatean nih, misalkan udah cek KTP gitu kan. Nah, terus ada perkembangan, gitu. Tinggal kita edit. Misalkan dia di approve Digi gitu kan. Kita save, nah ke update dia jadinya. Jadi kayak gitu lah ya intinya. Nah, kalau misalkan ini udah kelar gitu kan, misalkan ini reportan bulan kemarin lah gitu kan, pengen kita hapus. Nah, tinggal kita hapus aja lagi. Tuh. Udah. Gitu ya guys ya. Nah, ini note itu kayak catatan abang-abang sekalian semua lah ya. Ini bebas ya, catatannya itu apa aja. Gitu kan. Misalkan besok apa ya, planning lah. Planning besok. Misalkan besok saya target kan untuk call nasabah sebanyak 90.000.
ini sebagai contoh aja lah ya. Ya walaupun gue tahu ya pasti nggak bakalan ngecatat ini juga sih gitu. Tapi ya ini sebagai contoh aja itu. Nah untuk isi note itu nggak ditampilin semua, karena kalau misalkan tampilin semua ya ada dua kemungkinan. Kalau nggak panjang, ini panjangnya kalau nggak secara horizontal ya vertikal gitu. Makanya ditampilin cuma dikit aja gitu. Tuh bisa diedit lagi dan ya mungkin kayak gitu aja. Kalau ini fungsinya untuk tombol lockout. Oke. Kurang lebih kayak gitu untuk sales ya. Sangat simpel sekali everybody. Oh ya, ini yang call nih. Nah, dia jadi langsung masuk ke call gitu. Nah, oh ya, ini tuh tanggal apa ya? Tanggal nasabah, ini nomor telepon, ini tempat kerja nasabah gitu. Oke ya, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih buat yang udah nonton, dan jika ada yang ingin berminat, entah itu sewa atau mau beli ya, atau mau lihat source code-nya, walaupun nggak mungkin, kalian bisa lah ya japri saya melalui WA, nomor nanti ada di bawah, atau coba cek website gua. Di situ terkadang gua ngupload proyekan atau kayak blog gitu di dewadc.web.app. Buat para HRD yang terhormat juga, kalau pengen merekrut saya, di sini juga ada nih download CV, udah diperbarui. Jadi bisa di-download CV-nya, ya bisa dilihat-lihat juga ya. Siapa tahu bisa masuk gitu. Nah, kalau untuk proyekan gue taruh di sini ya, di proyekan. Nah, di sini kalian bisa lihat lah ya. Terkadang gue kayak naro link GitHub-nya gitu. Kalau memang proyekannya itu open source gitu. Ini ada sertifikat bisa pencet cok. Nah, di sini ada blog ya. Nah, jadi kalian bisa baca-baca juga. Tapi di sini gue baru 2 ngupload tentang keylogger dan metadata. Nanti bakalan gue upload lagi sih. Entah kapan sih. Nanti intinya gue bakalan ngupload terus lah. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. See you.